Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sama-sama kita hormati, kita sayangi segenap pimpinan majelis ta'lim, pimpinan pondok pesantren, para hubabah, para syarifah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam keberkahan. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, disyafaati Rasulullah, disayangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad dibawa Allah keliling surga, dibawa Allah keliling neraka. Kemudian Nabi Muhammad bercerita, sewaktu beliau telah sampai di bumi, ra'aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahlin nar minan nisa. Malam saya di Isra Mi'rajkan, saya lihat di neraka kebanyakan penghuninya dari golongan kaum wanita. Tentu bukan artinya perempuan banyak ada di neraka dibandingkan dengan laki-laki, karena bisa juga berarti bahwa akhir zaman wanita jumlahnya lebih banyak daripada pria. Akan tetapi banyak di antara para sahabat yang kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, apa hal yang dapat membuat perempuan banyak berada di dalam neraka? Lima dzalika ya Rasulullah. Kata para sahabat, kenapa begitu wahai Rasul? Kenapa banyak perempuan ada dalam neraka? Nabi pun bercerita. Kata Nabi Muhammad bilang, li'annahunna yakthurnal la'nah wa yakfurnal ashirah. Sebab pertama, karena perempuan itu banyak melaknat, banyak ngata-ngatain orang, nggak pinter jagain lisan, nggak pinter jaga mulut. Kemudian yang kedua, li'annahunna yakfurna, karena mereka suka gampang ingkar, gampang kufur. Ayakfurna billah, apakah mereka ingkar kepada Allah? Nabi Muhammad menjawab, la bal minal ashirah, tidak, melainkan ingkar terhadap suaminya. Jadi dua hal inilah yang menjadi penyebab perempuan banyak berada dalam neraka. Dan kalau kamu mau lebih memperhatikan, dua hal ini pula lah yang banyak menjadikan rumah tangga juga serasa berada dalam neraka. Istri yang tidak pandai menjaga lisannya, istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Dua hal ini yang banyak menjadikan rumah-rumah tangga serasa berada dalam neraka, tidak dapat menghadirkan surga dalam rumah tangganya. Makanya nih para istri, dengerin dengan baik, biar kamu tidak termasuk di antara yang menyesal ketika di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkanmu. Jangan jadi orang yang menyesal. Kita mesti belajar nih di dunia.
Gimana caranya biar terhindar dari menjadi seseorang yang kelak layak dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Semoga semua yang hadir di sini jadi ahli-ahli surga. Yang jadi istri, yang jadi ibu, yang jadi anak, semoga semuanya jadi ahli surga. Semua yang hadir di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menuju jalan ridhonya, menuju jalan surganya, menuju bahagianya, dunia hingga akhirat insyaallah, dunia hingga akhirat insyaallah, dunia hingga akhirat Yang pertama, pandai-pandailah jaga lisanmu, Bu, Kak, Dek, pandai-pandai jaga lisan. Rumah tangga sama, rumah tanggamu di dunia, rumah tanggamu di akhirat sama. Sama-sama bermodalkan kepandaianmu menjaga lisan. Yang pintar jadi istri, jangan suka ngomong kalimat-kalimat yang menyakitkan hati suami. Apa sih kalimat yang nyakitin hati suami? Suami tuh mendingan dibilangin, kok kamu jelek sih? Misal, jauh lebih mending loh dibilangin kayak begitu daripada dibilangin, sepanjang hidup sama kamu saya selalu menjadi orang yang menderita. Kamu kenapa sih gak bisa kayak jadi suaminya orang gitu? Kenapa kamu gak kayak suami yang lain? Pada baik-baik sama istrinya. Kamu kok kayak gitu sih? Kerjaan kamu tuh nyakitin hati saya mulu. Tuh hati-hati tuh. Ucapan-ucapan yang begitu, kamu gak pernah berbuat baik padaku sama sekali. Kamu selalu jadi orang yang menyakiti hati saya. Nih kalimat-kalimat yang seperti inilah yang banyak menghancurkan seorang istri hingga menghancurkan rumah tangganya. Kamu suami yang tidak berguna. Nah, tuh. Kamu suami yang tidak berguna. Kesian. Kesian. Saya kesian sama suamimu. Saya kesian sama suamimu kalau suamimu kamu omongin kayak begitu. Hargai suami. Tapi memang benar Ustadzah, dia nggak berguna. Seorang wanita yang mulia akan dapat memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Hanya perempuan yang hina yang akan selalu menghina suaminya, siapapun suaminya. Perlakuanmu kepada suamimu tidak menunjukkan siapa dia, menunjukkan siapa kamu. Saya ulangi. Perlakuanmu kepada suamimu tidak menunjukkan siapa dia, menunjukkan siapa kamu. Perempuan yang mulia, suaminya siapapun gak akan pernah ngomong kasar, gak akan pernah ngomong kotor. Wanita yang mulia akan mampu memuliakan suaminya atas nama cinta. Yang benar mas suami, yang hormat mas suami, muliain, hargai bagaimanapun, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, ia adalah jalan surga ketika kamu memuliakan dia, jalan neraka ketika kamu menghina dan menyia-nyiakan dia. Jadi yang pinter-pinter jaga lisan.
Ngomongmu yang bagus sama suami. Ngomongmu yang bagus. Yang bagus tuh yang gimana ustazah? Nih, banyakin pujian. Banyakin pujian. Sama suami itu yang sering muji. Ustazah, masalahnya nggak ada yang bisa saya puji dari diri suami saya. Ya kamu terlalu namanya. Kamu udah nikah berapa lama? 10 tahun ustazah. Lah matamu kemana? Gak bisa lihat kebaikan-kebaikan dalam diri suami. Pasti ada, pasti punya. Semua orang tuh diciptakan lengkap dengan kebaikan dan keburukannya. Yo, perempuan, jadilah soleha. Pinter-pinter jaga lisan. Pinter-pinter jaga lisan. Ngomong yang bagus. Puji suami. Rayu suami. Halal asal suamimu sendiri. Jangan sampai nih ngomongnya bagus-bagus, merayu sama suami orang. Jangan. Kadang-kadang kalau ngomong sama orang lembut gitu, baik, tapi giliran ngomong sama suami, ya Allah. Lagi jalan nabrak orang, maaf ya, aduh maaf saya nggak kelihatan. Giliran lagi di rumah, lagi jalan buru-buru nabrak suaminya, kamu jangan berdiri di sini napa? Ada yang begitu. Kalau ada orang nih sama orang lain, dia ngasih kamu tempat duduk misalnya di bis, makasihnya sampai nggak kelar-kelar. Tapi giliran sama suami ngasih nafkah, suami naikin galon, suami masangin lampu. Memang udah kewajibannya saja. Makasih, apa susahnya sih? Iya kenapa dah ustazah? Kalau mau makasih sama orang gampang, sama suami susah. Nggak ada, itu kamu aja begitu. Kamu mau nyalahin siapa? Kamu yang tidak pandai mendidik dirimu itu. Belajar buat mendidik diri sendiri. Jagain lisan, pinter-pinter. Ngomong sama suami yang bagus, belajar. Ibu-ibu saya sekalian, emang ustazah udah bagus ngomongnya? Belajar. Kita semua belajar. Kalau nggak belajar, hidup di dunia membuat apa? Kita belajar menuju surga kita masing-masing. Kita belajar untuk bisa menuju kebersamaan dengan manusia-manusia mulia di akhirat nanti. Kamu kalau sama suami bawaan kasar mulu, keras mulu, marah-marah mulu, kamu pengen di akhirat barengan sama istrinya Nabi Nuh? Tahu namanya? Bu Nuh. Jangan sampai di akhirat kita bersama dengan orang-orang yang dimurka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'ait fika khairan qad tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Kalau ada seorang perempuan berkata pada suaminya, kamu gak pernah berbuat baik padaku sama sekali. Kamu gak pernah nyenengin hati saya. Sepanjang hidup mah kamu sengsara mulu saya, menderita mulu saya. Kamu selalu menyakiti hati saya. Kata Nabi Muhammad, ucapan itu menjadikan seorang perempuan, seorang istri terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Kita gak mau di akhirat diseret ke neraka oleh lisan kita sendiri. Jangan sampai.
Jangan sampai. Di akhirat kita ditarik ke neraka sama lisan kita sendiri. Karena ngomongnya gak bagus, ngomongnya gak benar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dan kalau bicara ngomong bagus, ngomong benar, berterima kasih, memuji, berkomentar yang baik-baik, yang harus mendapatkan kebaikanmu itu adalah orang yang paling dekat denganmu. Tentu saja adalah suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Ayo dah, belajar teman-teman, belajar buat ngomong yang bagus sama suami. Insya Allah kamu adalah hadiah paling manis yang Allah berikan dalam hidup saya. Terima kasih. Saya tidak dapat membayangkan hidup tanpa kehadiran kamu. Itu kan enak, suami dengernya adem. Suami dengernya tuh kayak yang, ya Allah. Udah tuh kayak diguyur air es di saat lagi panas-panasnya. Adem. Belajar buat bisa kayak begitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini bukan tentang siapa suamimu, ini tentang kamu. Bagaimana akhlakmu kepada suamimu. Kamu tidak akan dihisab atas apa yang dilakukan suamimu kepadamu. Kamu hanya akan dimintai pertanggungjawaban atas perlakuanmu kepada suami. Suamimu lagi pengen marah-marah, ya udah biarin, kamu jangan. Suamimu lagi pengen kesel sama kamu, ya udah biarin, kamu jangan. Tetaplah jaga diri, tetaplah jaga lisan. Sebab apa yang kamu lakukan semuanya hanya akan kembali kepada dirimu sendiri. Belajar buat sabar. Belajar buat benar. Belajar untuk selalu soleha. Kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan seperti apapun. Insya Allah. Tuh, paling utama, jaga lisan. Pengen menghadirkan surga dalam rumah tanggamu, mesti pinter-pinter jagain lisan. Dan Bu, minta maaf sama suami. Minta maaf sama suami. Sering-seringlah minta maaf kepada suami. Karena teman-teman, ada hadisnya tuh. Thalathatun la turfa' salatuhum fawqa ru'usihim shibra. 3 kelompok orang kalau sholat gak keangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Kalau gak keangkat berarti gak naik. Kalau gak naik berarti gak terkirim. Kalau gak terkirim gak bakal sampai. Kalau gak sampai bagaimana mungkin diterima? Kalau diterima aja enggak, gimana mungkin untuk mendapatkan balasan? Ini enggak keangkat, katanya Nabi Muhammad, 1 jengkal pun dari atas kepalanya. 3 kelompok orang. Kayak yang sholat sih, tapi percuma aja enggak keangkat gitu. Tapi bukan artinya udah kalau gitu enggak usah sholat aja dah sekalian. Enggak gitu. Sebab akhirat bagaimanapun harus kita jalani nanti. Dan kalau bukan hidup yang sekarang di dunia, hidup yang mana lagi yang akan kamu pakai untuk mencari bekal buat akhiratmu nanti? Kata Nabi Muhammad, imra'ah batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang istri melewati waktu malam sedangkan suaminya tidak ridho kepadanya. Makanya Nabi itu disampaikan batat,
Zaujuha 'alaiha sakhit, untuk ngajarin kita kalau lagi bertengkar, nggak akuran sama suami, jangan sampai lewat malam. Sebelum tidur, sebelum malam tuh dibaikin gitu. Udah, nggak usah kelamaan. Nggak akurannya nggak usah kelamaan, baik-baikan aja. Kamu deketin suamimu, terus kamu bilang, mana jari jentiknya? Emang kenapa? Baikan ya. Takut sampai datang waktu malam dia nggak ridho sama kita, yang masalah kita teman-teman. Itu kata Nabi Muhammad alaihissalam, ayyuma imra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakhit la'anathal malaika hatta tusbih. Kalau ada seorang perempuan datang waktu malam, suaminya sedang marah kepadanya, sampai pagi suaminya masih marah kepada dia, dilaknat sama malaikat. Perempuan tersebut dilaknat sama malaikat. Ustazah, kok nggak adil ya kalau istrinya yang lagi marah suaminya dilaknat malaikat? Gak Ustazah? Enggak. Kok nggak adil gitu Ustazah? Teman-teman sekalian, saya dulu juga mikirnya kayak gitu. Oh, kayaknya Nabi nggak sayang ya begitu ya. Kita disuruh baikin melaki, suruh jangan sampai datang waktu malam kita nggak minta maaf sama dia gitu. Tapi abisnya saya jalanin, karena hadis ini saya jadi takut memalamkan masalah sampai besok pagi. Suami marah malam tuh saya takut. Satu, takut dilaknat malaikat, kayaknya percuma kalau saya sholat ini sholat itu, nggak bakalan keterima juga gitu. Yang kedua, saya takut mati. Itu gimana ceritanya kalau saya sampai mati dalam keadaan suami nggak ridho? Yang namanya kematian kan bisa datang kapan waktu, walaupun alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Karena hadis ini nih, saya jadinya takut buat memalamkan masalah. Saya berusaha untuk menghindarkan gengsi, menekan emosi, minta maaf kepada dia. Sekaligus sekalian saya muliakan, dan begitu minta maaf, saling baik-baikan, udah tuh enak, bisa tidur nyenyak, ya kan? Besok pagi bangun lebih ceria gitu. Alhamdulillah. Nabi Muhammad memang luar biasa. Bu, kelihatannya tuh kayak yang, kok Nabi nggak ngebelain kita yang perempuan ya? Disuruhnya kita minta maaf. Ibu, yang susah maafin tuh kita. Coba kamu bayangin, kamu inget-inget nih. Kalau suamimu lagi marah terus kamu datang, maaf ya, tadi tuh saya tuh kebawa hawa nafsu, bawa emosi, maaf ya. Apa yang suamimu bilang? Iya udah gak apa-apa. Gitu paling. Betul gak? Coba kamu inget-inget. Rata-rata tuh suami kayak begitu. Tapi kalau suaminya yang minta maaf sama istri, maafin ya? Enggak. Ayo dong maafin. Enggak. Kita tuh susah. Semakin dimintain maaf, semakin egonya naik terus. Bukan begitu? Makanya teman-teman, kecuali nih, saya mau kasih tahu juga nih sama para suami nih. Kalau mau minta maaf sama istri tuh gampang. Maaf ya, enggak. Saya udah transfer tuh tadi. Gampang tuh minta maafnya. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi Nabi kayak kelihatannya nggak sayang sama perempuan gitu, tapi sejatinya beliau sedang sangat sayang pada kita. Nabi nggak mau kita mengendap kemarahan. Nih saya kasih tahu teman-teman, rasa yang tidak terluahkan hanya akan mengendap di memorimu.
dan menjadi penyakit di kemudian hari. Rasa-rasa negatif yang tidak tersampaikan, tidak terluahkan. Ya, kamu kesel, ya udah dibawa tidur aja deh, besok mungkin lebih baik. Kamu marah, udah nggak apa-apa, biarin aja deh. Kamu lagi penuh dengan amarah, apapun aja bentuknya tuh, kemarahan, bahkan dari kecil tuh. Iya tuh Ustazah, kenapa ya Ustazah saya suka kayak begitu? Itu gara-gara rasa-rasa negatif yang tidak terkeluarkan dari dalam hati. Ia jadi timbunan sampah memenuhi ruang hati itu. Karena membiarkan masalah, mengendapkan masalah. Itu sebabnya Nabi yang tahu diri kita nih kayak apa, sama Nabi disuruh, kamu jangan malemin masalah, minta maaf sebelum tidur. Kalau kamu tidur dalam keadaan saling marah-marahan, kamu akan dilaknat malaikat sampai pagi hari. Nabi kelihatannya kayak ngancem, padahal itu biar kamu nggak jadi sakit, nggak jadi orang yang pribadinya buruk, nggak jadi orang yang karakternya berantakan, nggak jadi orang yang hidupnya sumpek terus-terusan, nggak jadi orang yang sedih terus-terusan. Justru karena rahmatnya kepada kita, makanya Nabi diajarin begitu. Bahkan Nabi ngajarin lagi nih, tapi Rasul nih masalah berat banget Rasul, saya nggak bisa maafin suami saya dalam waktu dekat. Kata Nabi, oke kalau gitu 3 hari, jangan lebih dari 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari. La yahil limri'in, nggak halal kata Nabi, nggak halal bagi seseorang untuk mendiamkan suaminya, temennya dalam keadaan marah ya, lebih dari 3 hari. Itu ajaran Islam. Biar kamu tuh nggak terus ngundep. Wah, Ustazah nih masalahnya nih timbunan sampah di hati saya kayak udah banyak deh Ustazah. Saya ini terlalu banyak menyimpan bencian, kekesalan, kekecewaan di dalam hati. Gimana caranya biar terkeluarkan? Bu, itu sama kayak gini nih. Ini saya ajarin, ini ilmu penting. Ini saya ajarin. Kamu kalau ngerasa, iya loh, hati saya nih kayaknya keras gitu. Kayaknya saya kalau bener tuh yang tadi dibilang tuh, keluarnya tuh kasar, keluarnya itu kalimat-kalimat yang gak bagus, keluarnya kata-kata yang menyakitkan gitu. Padahal saya udah belajar, udah berusaha gitu, tapi gak tahu kenapa gitu, asal ngelihat suami, asal ngelihat anak bawaan pengen marah aja, pengen kesel aja gitu. Kenapa begitu? Itu tadi, hatimu tuh ada banyak sampah, sehingga ketika dibuka tuh yang keluar sampah mulu gitu, udah kepenuhan. Kalau gitu ngebersihinnya gimana? Tapi saya kasih tahu, karena saya sayang. Dengerin saya. Gimana cara membersihkan air di gelas yang sudah penuh dengan air oli misalnya. Ini isinya oli nih, gelas nih misalnya. Saya mau bersihin. Gimana caranya? Teman-teman saya sekalian, tuangin air yang bersih. Terus aja dia luber sampai lama-lama habis semua yang kotor-kotor. Jelas? Apa tuh air yang bersih itu? Rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah yang turun. Di mana caranya biar rahmatnya Allah itu turun? Di mana turunnya? Ada pada hati yang merunduk pada Allah SWT. Ada di majelis-majelis, pertemuan-pertemuan yang baik, di sholat malammu, di waktu kamu baca Al-Quran, di waktu kamu kangen sama Nabi Muhammad, saat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tuh
lagi dituangin. Apa cirinya? Saudaraku sekalian, apa cirinya? Kalau air tadi itu udah luber, cirinya keluar air. Maka orang yang dalam keadaan sedang dibersihkan Allah dari sampah-sampah hatinya akan menangis saat-saat ia beribadah pada Allah. Kamu pengen bersihkan hati kamu, sering-seringlah menangis kepada Allah. Sering-seringlah mengalirkan air mata. Entah karena merasa malu kepada Allah, entah karena merasa takut atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Bukan nangis karena nonton drakor, bukan. Nangis karena rindu kepada Allah, nangis karena rindu kepada Rasulullah. Air mata yang terus berkeluaran itu membersihkan hatimu, teman-teman, membersihkan hatimu. Itu sebabnya salah satu dari 4 hal yang Nabi Muhammad berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yahsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Min du'ain la yusma, dari doa yang tidak engkau dengar. Wa min ainin la tadma, dari mata yang tidak bisa menangis. Nabi sampai mohon perlindungan. Kenapa? Gak bersih-bersih hatinya. Gak bersih-bersih hati. Bersihin hati kamu. Kalau hatinya bersih, nanti lama-lama lisannya juga jadi bersih. Gak bisa lagi ngomong kasar, gak bisa lagi ngomong kotor. Ngomongnya yang bagus-bagus, ngomongnya yang manis-manis. Jadi pengen menghadirkan surga dalam rumah tangga, lisan bagusin, jaga lisan. Insya. Yuk belajar buat jadi istri yang pandai berterima kasih sama suaminya. Ingat, yang ngasih rezeki itu satu, bukan suami tapi Allah. Ada seorang laki-laki soleh, miskin, punya anak banyak. Kemudian ada yang ngajakin haji. Dia bingung. Ada dia aja nyari nafkah tiap hari, keluarganya pas-pasan, apalagi dia pergi haji gitu kan, tinggalin keluarganya. Dia diskusi sama istrinya. Istrinya solehah, istrinya Masya Allah. Istrinya bilang begini nih, ini kesempatan kamu sayang, kesempatan buat bisa berangkat pergi haji. Pergilah. Allah menghadiahkanmu hal yang begitu indah. Pergilah. Sertakan aku dalam doa-doamu di sana. Sertakan kami semua keluargamu dalam doa-doa indahmu di sana. Sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad. Doakan kami agar suatu hari juga dapat pergi ke sana. Pergilah sayang, pergi. Suaminya bilang, tapi gimana dengan nafkah kalian? Tenanglah, tenanglah. Kamu pergi, Allah kan gak pernah pergi. Udah berangkat suaminya. Tetangga-tetangganya banyak yang jadi kompor gas kayaknya, gampang meleduk. Begitu suaminya pergi tuh pada nengokin. Ya ampun, suami kamu pergi haji. Ada dia aja kehidupan kalian udah susah, gimana kalau gak ada dia ya? Kamu gak apa-apa ditinggal suami. Nih, kayak sok perhatian, padahal julid. Kamu jangan sampai jadi orang yang kayak begitu. Jangan sampai jadi orang kayak gitu. Tapi
Tapi si perempuan solehah, perempuan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, paham pemberi rezeki cuma satu, namanya. Emang kamu gak susah ditinggal suami kamu pergi haji kayak begitu, gak ninggalin apa-apa buat kalian? Istrinya sambil tersenyum dia bilang, susah kenapa? Yang pergi kan tukang makan rezeki, yang ngasih rezeki kan gak pernah pergi. Tangannya langsung yang Dhahaba akilur rizq wa baqiyar razzaq. Dia bilang, kenapa harus bersedih hati? Yang pergi hanyalah tukang makan rezeki, sang pemberi rezeki tak pernah pergi. Gitu. Hidup dunia mah cuman segini-gini aja, Bu. Hidup dunia mah cuman segini-gini aja, Kak. Kamu ngarep apa juga dari kehidupan dunia yang cuman segini-gini ini nih? Gak ada yang bisa diharap. Dunia mah kayak gini-gini aja. Iya kan? Kamu pengen punya apa sih sampai segitunya? Suami kamu hina-hina, suami kamu gak bolehin. Kalau gak bawa duit jangan pulang sekalian. Apa yang mau kamu kejar, teman-teman? Walaupun punya uang sebanyak apapun, kalian gak akan bisa makan lebih daripada seukuran lambung sendiri. Kamu walaupun punya duit sebanyak apapun gak akan pakai baju kecuali selapis. Mau pakai baju berapa lapis? Hah? Oh, duit saya banyak, saya pakai baju sekalian A7. Ada yang mau kayak begitu? Gak ada. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mau apa juga dari kehidupan dunia ini? Kalau kamu punya ya alhamdulillah dinikmati. Kalau gak punya gak usah sampai segitunya, sampai nyari yang haram-haram buat kamu kejar. Dunia ini akan ada akhirnya, saudariku sekalian. Begitu kamu mati, berlianmu gak akan kamu bawa masuk dalam kuburan. Begitu kamu meninggal dunia, semuanya hanya akan kamu sisakan untuk yang hidup. Apa yang kamu punya tak akan lagi menjadi milikmu. Maka belajarlah untuk berterima kasih kepada rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Berterima kasihlah kepada Allah atas limpahan rezeki yang Allah berikan kepadamu. Bu, alhamdulillah. Mata bisa lihat, telinga bisa dengar, mulut bisa ngomong. Betul. Alhamdulillah, kaki masih bisa digerakkan, tangan masih bisa bergerak. Alhamdulillah. Ibu mau jual mata 1 miliar? Gak mau kok. Udah, nikmatin aja hidupmu. Saya banyak ketemu orang-orang kaya gak bahagia-bahagia amat juga, Bu. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Maka udah aja, semuanya disesuaikan. Saya sering sampaikan, sesedikit apapun uang yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Sebanyak apapun uang yang kamu punya gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau hidup pengen tenang, jangan banyak gaya. Disesuaikan, insya. Lalu lagi yang punya rezeki, yang ngasih rezeki, namanya. Saya mau ajarin Ibu kalau masuk rumah baca ayat kursi, bikin hati jadi adem, rumah tangga jadi damai. Masya Allah. Ayo bismillah. Jadi tuh baca ayat kursi biar adem rumahnya. Baca qul huwallahu ahad biar melimpah rezekinya. Gitu ya. Ustazah udah baca kulhu nih masih seret-seret juga. Introspeksi diri coba. Ini kan inget-ingetin dosa apa nih yang masih terus-terusan kamu kerjakan. Begitu. Gitu kan. Nah habis itu cobain tuh, tiap masuk kamar baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum
Raufur Rahim. Tiap masuk kamar baca Al-Fatihah. Diajarkan oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Habib. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Itu bikin adem hati, bikin adem hati. Ustazah, saya sama suami ngamalinnya atau saya aja? Bagus kalau suami kamu juga ikut ngamalin. Anak-anak juga ikut ngamalin, bagus. Tiap masuk rumah baca kulhu, tiap masuk rumah baca ayat kursi. Jadi kalau anak masuk rumah marah-marah gitu kan, tanyain, nak belum baca ayat kursi, keluar lagi, coba keluar lagi. Masuk lagi baca ayat kursi. Terus begitu ya, insya Allah mudah-mudahan Allah hadirkan surga dalam rumah tangga kita. Allah jadikan kita di akhirat nanti dapat masuk surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.